Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Tamim. Saya dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video ini, saya akan memaparkan materi tentang bencana alam di laut dan pesisir, serta mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke materinya. Pertama, bencana alam di laut dan pesisir. Tahukah kamu apakah itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam di wilayah pesisir dan laut terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, tsunami. Yang ketiga, gelombang ekstrim. Yang keempat, gelombang laut berbahaya. Yang kelima, banjir. Yang keenam, kenaikan paras muka air laut. Yang ketujuh, erosi pantai. Dan yang kedelapan, angin puting beliung. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Gelombang pasang ekstrim. Gelombang pasang ekstrim atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kenaikan paras muka air laut. Kenaikan permukaan laut adalah fenomena naiknya permukaan laut yang disebabkan oleh banyaknya faktor yang kompleks. Perubahan ini bisa jadi merupakan pertanda awal dari efek pemanasan global terhadap kenaikan muka air laut. Tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Erosi pantai. Erosi pantai adalah proses terkikisnya material penyusun pantai oleh gelombang dan material hasil kikisan itu terangkut ke tempat lain oleh arus. Angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin leisus. Di daerah Sumatera disebut angin bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Selanjutnya, mitigasi bencana di wilayah pesisir. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami
dan atau buatan maupun non-struktur atau non-fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara struktural maupun secara non-struktural. Secara struktural yaitu dengan melakukan upaya teknis baik secara alami maupun buatan. Sedangkan mitigasi secara non-struktural adalah upaya non-teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.